Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu warga belajar yang berbahagia. Dengan saya Ane Mustikawati selaku tutor mata pelajaran sejarah paket C di PKBM Bina Pandu Mandiri. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para warga belajar yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran yang berjudul Proses Masuk dan Perkembangan Penjajahan Bangsa Eropa, Portugis, Belanda, Inggris di Indonesia. Masuknya Eropa ke Indonesia, faktor utamanya diantaranya yaitu gold, memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang yang berharga. Kemudian glory, yaitu memburu kejayaan, superioritas, kekuasaan. Dalam kaitan ini mereka saling bersaingan untuk berkuasa di dunia baru yang ditemukan. Kemudian gospel yaitu menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama Nasrani. Pada mulanya orang Eropa ingin mencari dan bertemu Prester John yang diyakini sebagai raja Kristen yang berkuasa di timur. Faktor pendukungnya diantaranya yaitu adanya penemuan baru dalam berbagai bidang, menginspirasi untuk menemukan jalur dan pusat perdagangan rempah-rempah yang baru, idealisme pribadi, adanya ahli pengetahuan dari Portugis dan Spanyol sebagai tempat pengungsian untuk membantu kedua negara untuk melakukan perluasan wilayah. Faktor pemicunya yaitu jatuhnya kekuasaan Konstantinopel dalam perekonomian dunia. Nah, ini adalah rute perjalanan bangsa Eropa. Periode masuknya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama bangsa Portugis pada tahun 1511 dan 1512 dengan tokoh Alfonso de Albuquerque ke Malaka dan Maluku. Yang kedua, bangsa Spanyol tahun 1521 dengan tokoh Sebastian Elcano ke Maluku. Yang ketiga, bangsa Belanda tahun 1596 dan tahun 1598 dengan tokoh Cornelis de Houtman ke Banten dan Jacob van Eyck ke Banten. Yang keempat, bangsa Inggris tahun 1602 dengan tokoh Sir James Lancaster ke Banten. Kolonialisme berasal dari kata kolonus, kolonial, yang berarti suatu usaha untuk mengembangkan kekuasaan atau sumber daya alam suatu negara di luar wilayah negara tersebut. Kolonialisme pada umumnya bertujuan untuk mencapai dominasi ekonomi atas sumber daya manusia dan perdagangan di suatu wilayah. Wilayah koloni umumnya adalah daerah-daerah yang kaya akan bahan mentah untuk keperluan negara yang melakukan kolonialisme. Imperialisme berasal dari kata imperator yang artinya memerintah. Imperialisme adalah usaha memperluas
kekuasaan suatu negara untuk menguasai negara atau mendirikan kerajaan. Imperialisme dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno berlangsung sebelum Revolusi Indonesia dan bertujuan untuk memiliki kekayaan gold, mencapai kejayaan glory, dan menyebarkan agama gospel. Kolonialisme dan imperialisme Barat. Perkembangan penjajahan Portugis di Indonesia, hubungan Ternate dan Portugis berubah menjadi tegang karena upaya Portugis melakukan kristenisasi dan karena perilaku orang-orang Portugis yang tidak sopan. Akhirnya, orang-orang Portugis yang membunuh Sultan Ternate Hairun 1535 sampai 1570 pada tahun 1570 diusir dari Ternate pada tahun 1575 setelah terjadi pengepungan selama 5 tahun. Mereka kemudian pindah ke Tidore dan membangun benteng baru pada tahun 1578. Akan tetapi, Ambonlah yang kemudian menjadi pusat utama kegiatan-kegiatan Portugis di Maluku sesudah itu. Ternate sementara itu menjadi sebuah negara yang gigih menganut Islam dan anti-Portugis di bawah pemerintahan Sultan Babulah pada tahun 1570 sampai 1583 dan putranya yaitu Sultan Said ed-Din Berkatsyah pada tahun 1584 sampai 1606. Kolonialisme dan imperialisme Barat. Perkembangan penjajahan Spanyol di Indonesia. Kota Kema merupakan pemukiman orang Spanyol dimulai dari kalangan pendayung yang menetap dan tidak ingin kembali ke negeri leluhur mereka. Mereka menikahi perempuan-perempuan penduduk setempat dan hidup secara turun-temurun. Kema kemudian juga dikenal para musafir Jerman, Belanda, dan Inggris. Mereka ini pun berbaur dan berasimilasi dengan penduduk setempat. Sehingga di Kema terbentuk masyarakat pluralistik dan memperkaya Minahasa dengan budaya majemuk dan hidup berdampingan secara harmonis. Itulah sebabnya hingga masyarakat Minahasa tidak canggung dan mudah bergaul menghadapi orang-orang Barat. Minahasa juga pernah berperang dengan Spanyol yang dimulai pada tahun 1617 dan berakhir pada tahun 1645. Perang ini dipicu oleh ketidakadilan Spanyol terhadap orang-orang Minahasa, terutama dalam hal perdagangan beras, sebagai komoditi utama waktu itu. Perang terbuka terjadi pada tahun 1644 sampai 1646. Akhir dari perang itu adalah kekalahan total Spanyol sehingga berhasil diusir oleh para Waranei atau kesatria Minahasa. Perkembangan penjajah Belanda di Indonesia pada era VOC. VOC mempunyai hak-hak istimewa yang disebut dengan hak oktrooi yang diberikan oleh Parlemen Belanda. Hak tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama,
hak monopoli dagang di wilayah-wilayah antara Amerika Selatan dan Afrika. 2. Hak memiliki angkatan perang dan membangun benteng pertahanan. Yang ketiga, hak berperang dan menjajah. Yang keempat, hak mengangkat pegawai. Yang kelima, hak melakukan pengadilan dan hak mencetak dan mengedarkan uang sendiri. Perkembangan penjajahan Belanda di Indonesia pada era pemerintahan Hindia Belanda, di antaranya yang pertama kebijakan kultur stelsel, tanam paksa, yang kedua politik pintu terbuka, yang ketiga undang-undang agraria yang disebut dengan Agrariswet 1870, yang keempat undang-undang gula yang disebut dengan Suikerwet. Yang kelima, kebijakan politik etis. Menurut Van de Penter, yaitu yang pertama edukasi disebut dengan pendidikan, yang kedua irigasi pengairan, yang ketiga emigrasi pemindahan penduduk. Perkembangan penjajahan Inggris di Indonesia yang pertama yaitu pemerintahan Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 16 karasidenan. Yang kedua, bidang ekonomi, penghapusan kewajiban tanaman ekspor. Yang ketiga, hukum Raffles mengubah pelaksanaan hukum yang sebelumnya pada pemerintahan Danells berorientasi pada ras, warna kulit, namun pada masa Raffles lebih cenderung pada besar kecilnya kesalahan. Yang keempat, sosial. Raffles menghapus adanya kerja rodi dan perbudakan. Yang kelima, ilmu pengetahuan. Pada bidang ilmu pengetahuan, Raffles menulis suatu buku yang dinamakan History of Java di London pada tahun 1817. Yang keenam, kebijakan sewa tanah masa pemerintahan Raffles. Para warga belajar yang berbahagia, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan untuk selanjutnya jangan lupa untuk menuntaskan pembelajaran berikutnya dengan menyelesaikan penilaian. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.